Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Windy Isma Suci, NIM 19042199. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh dosen Bapak Hasbullah Malau SOS MSI. Yang akan saya presentasikan pada video kali ini yaitu penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan menilai atau mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Selanjutnya adalah penilaian kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu Deshler pada tahun 2006. Penilaian kerja adalah pengevaluasian kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Yang kedua yaitu menurut Mondi 2008. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja dan para individu dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir itu menurut Schermerhorn 1996. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Lalu, apakah manfaat dari penilaian kinerja tersebut? Menurut Werther dan Davis pada tahun 1996, manfaat penilaian kerja ada beberapa manfaat, yaitu sebagai perbaikan kinerja, penyesuaian kompetensi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan pada proses staffing, mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan pada desain jabatan, dan yang terakhir yaitu mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya ada standar kinerja. Apakah standar kinerja itu? Standar kinerja atau yang biasanya dikenal dengan performance standar adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja agar lebih efektif. Standar tersebut berkaitan dengan hasil yang akan didapatkan dalam suatu jabatan. Standar dalam kinerja biasanya diperoleh melalui proses analisis jabatan. Poin selanjutnya adalah ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Ukuran kinerja yang digunakan haruslah mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja tentunya ada tantangan-tantangan yang akan didapatkan. Salah satu tantangan dalam penilaian kinerja itu seperti kendala hukum, bias penilai, dan masalah lintas budaya. Dalam penilaian kinerja tentu ada metode-metode yang digunakan dalam penilaian tersebut. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu metode penilaian umpan balik 360 derajat. Yang kedua itu ada metode skala penilaian. Yang ketiga ada metode insiden kritis. Yang keempat ada metode esai. Yang kelima ada metode standar kerja, yang keenam ada metode peringkat, yang ketujuh ada metode distribusi, dan yang terakhir yaitu ada sistem berbasis hasil. Terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah fungsi penilaian kinerja. Fungsi penilaian kinerja ada beberapa, yaitu yang pertama ada aspek penghargaan, yang kedua adalah tahu aspek yang harus diperbaiki, yang ketiga ada instrumen penting dalam melindungi perusahaan secara hukum, dan yang selanjutnya ada metode perbandingan orang, dan yang terakhir ada metode pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu dia dari hasil presentasi saya mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.